Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini dorang mengente pesantren, ya, sekaligus dalam kaitan dengan Ramadan ketong buka bersama, ya. Nah, biar ketong punya waktu ini kemudian dia berpahala, dan itu yang kita cari, kita butuh dalam bulan yang penuh berkah ini. Ya, barangkali ada hal-hal yang sambil menunggu jam berbuka ketong bisa bicarakan. Ya, ada? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan Ustadz. Ini kan ketong sekarang di bulan Ramadan yang aktivitas sholatnya bertambah. Salah satunya sholat tarawih yang ketong tahu walaupun sunnah tapi rakaatnya banyak Ustadz. Iya. Nah, karena rakaat banyak itu ada beberapa fenomena kayak ada sebagian masjid yang sholatnya cukup cepat, ada yang mungkin yang paling lama sekali. Iya. Mungkin pertanyaan dari Anggia, tumak nina itu definisinya seperti apa Ustaz? Iya, ini pertanyaan bagus. Pertama, ada yang mau lanjutkan? Biar dirampung satu kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan Kanggi bertanya tentang tumanina Ustaz, Mutia mau bertanya terkait dengan dalilnya Ustaz. Bagaimana terkait dengan dalil tentang tumaninanya Ustaz? Jadi yang pertama pengertian, yang kedua dalilnya, ya, kemudian ada lagi yang, ya, ini Bu Dokter, ya. Kesempatannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pertanyaan dua saudari saya, Ustaz, saya ingin bertanya tentang sholat sendiri. Kita tahu bahwa ada manfaatnya dalam kesehatan, di mana untuk gerakan-gerakannya sudah sering kita dengar mengenai kesehatan tulang dan paru-paru dan sebagainya. Untuk melanjutkan tumak ninah, kira-kira tumak ninah ini apa perannya, apa efeknya dalam kesehatan? Ya. Jadi 3 pertanyaan, ya. Baik, saya mulai dengan pengertian. Jadi kalau bahasa Indonesia itu dibilang jeda waktu transisi dari satu gerakan ke satu gerakan yang lain. Kita salat itu kan selain bacaan-bacaan itu gerakan-gerakan kan, mulai dari takbir, ruku dan seterusnya. Nah, tumaknina itu adalah jeda waktu transisi antara gerakan itu. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan sebagai hudu'un yasir, tenang sebentar, baina intikali harakah, di antara perpindahan satu gerakan ila harakah, ke gerakan yang lain. Ya, itu pengertian daripada tumanina. Jadi harus ada ketenangan sejenak, sebentar. Nanti manfaatnya kemudian kita kaitkan dengan tadi pertanyaan terakhir. Ini landasannya itu adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi idza qumta ila sholati. Jadi setiap kita kalau kemudian akan melakukan salat, ya, maka yang pertama fakabbir, ya, takbiratul ihram, ya, thumma iqra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah bagi engkau daripada Al-Quran itu. Jadi kalau kita baru wal asir, ya, kalau Al-Fatihah kan rata-rata sudah kuasai itu. Tapi kalau surahnya wal asir ke bawah sudah, jangan malu dengan itu, perbaiki terus, tingkatkan, kemudian mulai tambah itu. Sehingga setiap waktu kita punya peningkatan, ya, dan itu yang harus dimiliki oleh setiap muslim itu. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, baca surah, kemudian gerakan yang berikut adalah ruku. Tsummarka, ya,
hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku, sampai di ruku itu ada tumanina. Ruku yang ada tumanina itu apa? Itu ketika kita dari berdiri tadi membaca Al-Fatihah dengan surah, kemudian ruku, maka posisi belakang kita itu dia rata gitu. Sehingga ada hadis yang menjelaskan kalau ditaruh cangkir dengan air itu dia tidak tumpah gitu. Ya. Nah, tentu saja ini bagi orang yang tidak mengalami suatu kendala pada punggungnya. Tapi kalau mengalami itu kemudian dimaafkan. Ya, dengan posisi tangan itu pada lutut dan itu ditekan. Ya. Jadi bukan cuma sekadar dibuka dan ditekan. Sehingga itu kemudian nanti ada semacam perenggangan pada otot-otot dan itu nanti bermanfaat secara pesan kesehatannya gitu. Ya, kemudian summarfa hatta ta'dila qa'iman. Kemudian kita bangun berdiri. Di sini bukan dibilang tatma'inna tapi ta'dila. Sampai kita i'tidal itu dengan pengertian kita punya bagian belakang itu kan susunan. Itu semua kembali ke tempatnya. Itu baru i'tidal yang sempurna gitu. Ya, dan kalau itu dia berjalan maka tumanina sudah ada di situ. Ya, kemudian summasjud. Kemudian kita sujud, ya, dan hatta tatma'inna sajidan. Ya, sujud yang ada tumaninanya apa? Itu sujud yang kemudian 7 anggota kita sudah berada di posisi, ya, jadi 2 tangan, ya, 2 lutut, 2 ujung jari kaki. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan al-jabha yang ke-7 itu sambil menunjuk hidung. Artinya adalah pada posisi sujud kepala itu dahi harus bersamaan dengan hidung. Dan jangan lupa kebanyakan orang waktu turun itu Allahu Akbar sudah baca subhanarabbiyal a'la. Itu salah besar. Ya, kapan dibaca? Setelah sudah posisi ruku yang sempurna tadi. Nah, itu baru kemudian, ya. Jadi bukan dari atas kita ke bawah, sama dengan ruku gitu, ya. Sudah sampai di posisi tangan di sini, subhanarabbiyal azim sudah selesai. Sujud juga begitu, malah lebih panjang. Baru pertengahan itu bacaan sudah selesai. Makanya nanti ada orang yang salatnya seperti terlalu cepat gitu, tidak masuk di akal, kemudian terjadi. Ini bisa jadi. Kenapa? Karena mereka sambil turun itu bacaannya sudah berjalan. Dan kalau salat jamaah itu perhatian makmum itu sampai imam sudah posisi sujud benaran, itu baru ketemu yang makmum ini mulai bergerak turun. Jangan waktu imam Allah kau juga sudah. Ya, itu bisa terjadi ada makmum yang dia mendarat lebih cepat dalam posisi sujud daripada imamnya. Dan itu ada satu ungkapan yang sangat menyalahi amalan itu, yaitu la wahdaka sallaita. Anda mau dibilang salat sendiri tidak, karena Anda berada dalam jamaah. Wala bi imamika iktadait. Mau bilang imam juga sen, karena Anda mendahului imam. Jadi kita berada tergantung gitu. Tidak salat sendiri, tidak salat. Ya, ini yang menjadi landasan kemudian tumanina itu sangat kepada mereka-mereka yang kemudian tidak memperhatikan ini. Ada beberapa hadis yang kemudian Rasulullah menegur, diantaranya begini, aswa'an nasi sariqatan. Ya, jadi sejahat-jahatnya manusia yang mencuri itu yang mencuri dalam salatnya. Ya, ketika ruku dan sujud, posisi punggungnya itu tidak semestinya sebagaimana yang ditunjukkan. Itu yang pertama. Ada yang kedua, itu ketika melakukan yang seperti itu tanpa tumaknina,
Rasulullah melihat dan mengatakan apa? Ya, orang ini yang melakukan seperti ini, kalau dia mati, ya, maka dia mati tidak di dalam agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bisa bayangkan kalau kita kemudian ya tidak memperhatikan hal-hal yang ini, terus salat kita itu kemudian menjadi seperti apa? Ya, jadi ini hadis-hadis. Ya, ada juga yang kemudian menyamakan dengan ayam, ya, sujud yang kemudian seperti patuknya ayam itu, ya. Ya, dan ini kita dapatkan, ya, ketika salat isya itu masih baik-baik saja, gitu. Tapi ketika mulai masuk di tarawih, ya, ketong yang kemudian mengamalkan ini mulai terbebani, ya, ya. Nah, kalau imam itu ketong bohong, ketong bisa tegur. Tapi kalau dia bukan ketong sapa-sapa, ya itu doakan kepada Allah untuk memberi kita semua petunjuk, ya, supaya salat kita ini insya Allah salat yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga terkait dengan dari sisi pengaruh kejiwaan, kemudian kesehatan. Kalau jiwa ini kan jiwa yang tenang, itu di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu ada penyebutan khusus. Untuk mendapatkan jiwa yang tenang ini perlu pelatihan, termasuk di dalam salat ini sebenarnya akan membentuk kita untuk menjadi manusia yang ini untuk kehidupan dunia. Dan kalau ini dia berlanjut panjang, terus menerus kita menjaga itu, insya Allah ketika kita akan meninggalkan dunia ini, kita juga akan meninggalkan dengan ketenangan, dan kita memimpikan itu semua. Ya, itu yang dikatakan dengan husnul khatimah, ya, akhir dari kehidupan yang baik, ya. Jadi itu dari segi kejiwaan, itu kepada Allah dalam perjalanan pulang kita, ya, dengan manusia. Coba kalau hadapi orang yang istilahnya ketum bersih saja ada pemarah, ya, itu sudah sulit, ya, kita berhadapan itu. Iya kan? Coba kalau di kantor ini dapat pimpinan yang marah terus menerus, ya, tidak ada angin segar, kira-kira begitu, tidak ada senyum, tidak ada, ya, itu ketemu, ya, jiwa terasa tertekan, ya, ya, ya. Sehingga kalau ada ide-ide baik juga sulit kita, ya, kita keluarkan untuk kemudian bisa mendapat bimbingan itu. Jadi sekali lagi salat ini membentuk kita dari sisi, ya, kejiwaan ini menjadi itu jiwa yang mutmainnah, ya, bukan amarah, bukan. Kalau amarah itu, ya, itu setiap yang ghadab itu ada syaitan di situ. Ya, itu setiap yang kita mencari yang kemudian yang seperti ini, ya, dengan harapan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan itu juga kesehatan, tapi ada timbangan banyaknya ke agama. Kesehatan itu ternyata kita, alhamdulillah, kita mendapatkan Islam ini sebagai baju kita, ya, sebagai milik kita lah, yang Allah rezekikan kita dalam hidup ini untuk membimbing kita, ya, mengatur kita, ya. Itu dalam sujud kita dengan tumanina. Kalau sujud yang cepat kita tidak dapat, tapi sujud yang dengan tumanina dalam 5 kali waktu itu di sana ada satu yang Ustaz juga pernah baca. Itu ada seorang profesor, kemudian dia mu'alaf karena dia mempelajari ini, meneliti ini gitu. Ya, jadi ketika seseorang itu sujud, ada khususnya pada bagian otak di balik dahi ini, itu yang bagian tempat ilmu, ya, itu ada dibilang bukan semacam saraf kecil lah begitu, ya. Itu dia baru mendapatkan nutrisi dan darah itu ketika orang sujud.
Tapi sekali lagi sujud yang dengan tumanina, bukan sujud yang seperti ayam patok makan. Ya, lah ini agama menyiapkan kita, dan ini bisa menghindari stroke, bisa membantu untuk membuka darah yang tersumbat. Kalau kita bikin dengan yakin, kita bikin tepat waktu, kita bikin dengan tumanina yang sempurna, insya Allah itu pengaruh kesehatan itu yang akan kita dapat. Jadi nutrisi yang sangat dibutuhkan, dan itu tidak pada 24 jam. Ya, jadi kira-kira waktu-waktu salat ini sajalah, ini yang kemudian itu bagian-bagian halus ini itu memerlukan nutrisi. Ya, jadi kita bersyukur ya, dan Ramadan ini kita bicara ya, kita alhamdulillah kita dalam lingkungan Islam, kita mendapatkan Islam ini ya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Dan baru bicara tumanina saja, kita sudah mendapatkan banyak hal yang baik dari sisi ibadah, begitu juga dari sisi manfaat, dan kita juga akan terjauh daripada ya kemarahan junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu barangkali kita punya renungan malam ini, kita sama-sama tidak ikut renungan di televisi, kita ganti dengan renungan kita ini. Mudah-mudahan ini diberkati, ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan menambah amal kebaikan kita dalam Ramadan yang ya penuh ampunan ini. Ya, Ustaz kira demikian. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.